Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Amelia Sari. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi statistika yang ada di kelas 8. Pertama, kita akan belajar bagaimana menganalisis sebuah data pada soal. Sebelumnya di kelas 7 sudah diajarkan bahwa data-data yang terkumpul dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Misalnya dalam contohnya bentuk tabel, diagram lingkaran, diagram batang, ataupun diagram garis. Selanjutnya, data yang disajikan pada diagram batang. Contoh soalnya seperti berikut. Diagram batang di samping menunjukkan banyaknya jumlah panen padi dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Pertanyaan yang pertama, pada tahun berapa jumlah panen paling banyak? Pertanyaan pertama ini merupakan kategori pertanyaan yang melatih kita untuk membaca sebuah data. Untuk membaca sebuah data, kita hanya perlu melihat informasi yang terdapat pada gambar. Informasi yang terdapat pada gambar, di bawah ini diketahui atau keterangan bahwa ini adalah tahunnya. Sedangkan yang tegak ini adalah keterangan mengenai jumlah panen dalam ton. Yang ditanyakan berapa jumlah panen paling banyak tahun berapa, kita hanya perlu melihat gambar batang yang paling tinggi. Karena gambar batang yang paling tinggi di sini ada di tahun 2009, maka jawabannya adalah 2009. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, berapakah selisih antara jumlah panen paling banyak dengan jumlah panen paling sedikit? Ini selain membaca, kita juga harus menganalisis data tersebut. Diketahui tadi panen yang paling banyak adalah di tahun 2009 dengan jumlah 35 ton. Sedangkan untuk panen yang paling sedikit, kita lihat gambar batang yang paling kecil, itu berada di tahun 2005 dengan jumlah panen paling sedikit dengan jumlah 15 ton. Karena yang ditanyakan adalah selisihnya, maka kita kurangkan 35 dikurangi 15, maka hasilnya adalah 20 ton untuk selisihnya. Selanjutnya data pada diagram garis. Diagram di samping menunjukkan data banyaknya siswa kelas 8 SMP Ceria. Banyaknya siswa laki-laki pada tahun 2008 adalah sebanyak 50% dari total siswa pada tahun tersebut. Diketahui lagi bahwa banyaknya siswa laki-laki pada tahun 2013 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Yang ditanyakan apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa laki-laki pada tahun 2008 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2013? Oke. Pertama, diketahui di sini bahwa pada tahun 2008, siswa laki-laki berjumlah 50% dari total siswa pada tahun tersebut. 50% di sini sama dengan 50 per 100 dikali total siswa pada tahun 2018. Ini ada 120, maka kita kalikan dengan 120. Ini dicoret, ini juga dicoret. Maka hasilnya adalah 60 siswa. Berikutnya kita cari untuk di tahun 2013. Ada 40% dari total. 40% sama dengan 40 per 100 dikali dengan total 2013 ada 180. Kita kalikan 4 dikali 8 hasilnya 72 siswa. Jadi kesimpulannya adalah tidak, karena jumlah siswa laki-laki di tahun 2008 lebih sedikit dibandingkan jumlah siswa laki-laki pada tahun 2013. Selanjutnya, data pada diagram lingkaran. Diagram di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik kereta yang berkapasitas 4 GB atau setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut telah diisi dengan file musik, foto, data buku ajar, dan lainnya. Jika kereta ingin menambahkan file data buku ajar yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas milik kereta masih mencukupi? Di situ diketahui bahwa kapasitas
yang dimiliki Reta sebesar 4000 MB. Lalu, untuk memasukkan data lain, maka yang diperlukan adalah file yang kosong. File yang kosong ini bernilai sebesar 10% atau setara dengan 10/100. Untuk menjawabnya, untuk mencari tahu file kosong ini sebesar berapa, maka 10/100 dikali dengan kapasitas yang dimiliki, yaitu 4000 MB. Ini coret, nolnya 2, tinggal 10 dikali 40 hasilnya 400 MB. Tapi Reta memerlukan 750 MB, maka kesimpulannya adalah flash disk Reta tidak dapat mencukupi untuk ditambahkan file baru yang berkapasitas 750. Selanjutnya, pembahasan mengenai ukuran pemusatan data yang terdiri dari rata-rata atau bisa disebut dengan mean, lalu median, dan rata-rata. Rata-rata atau mean adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Contohnya, berikut ini adalah data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMP Jaya Raya pada turnamen antar siswa nasional. Seperti pada data berikut. Disuruh menentukan rata-rata nomor sepatu tim futsal tersebut. Tadi kan rata-rata atau mean adalah mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya adalah 40 ditambah 37 ditambah 39 ditambah 40 ditambah 42 ditambah 38 ditambah 38 ditambah 37 ditambah 38 ditambah 40 dibagi banyak siswa ada 10 sama dengan 389 dibagi 10 sama dengan 38,9. Selanjutnya ada contoh soal yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Sini soalnya banyak pengunjung pasien poliklinik Bina Sehat. Ditanyakan berapakah rata-rata banyak pasien yang berobat di klinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu. Berarti waktu 1 minggu adalah dari hari Senin sampai hari Minggu. Tadi mean rumusnya sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data adalah jumlah data pada hari Senin ada 18, ditambah Selasa 20, Rabu 19, Kamis 23, Jumat 21, Sabtu 17, dan Minggu 15. Dibagi banyaknya data, ada berapa hari? Ada 7 hari dalam seminggu. 133 dibagi 7. Hasilnya 19, maka rata-ratanya adalah 19. Mean sama dengan jumlah data, maaf ya tulisannya jelek, jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya kalian gak boleh menjumlahkan antara nilai 5 langsung ditambah ke 6 ditambah ke 7. 5, 6, 7 itu tidak boleh. Karena nilai 5 ini memiliki 3. 6 memiliki 8, 7 memiliki 10, dan terus sampai nilai 10 ya. Jadi caranya kalian kalikan 5 dikali 3, karena 5-nya ada 3, ditambah 6 dikali 8, ditambah 7 dikali 10, ditambah 8 dikali 11, ditambah 9 dikali 6, ditambah 10 dikali 2. Dibagi banyaknya data, jumlah banyak frekuensinya. 3 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 15 ditambah 18 ditambah 70 ditambah 88 ditambah 54 ditambah 20 dibagi 40 sama dengan 295 dibagi 40. Hasilnya adalah 7,7375.
Ini belum selesai karena yang ditanyakan adalah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Maka lanjutannya ke sini ya. Lanjutan. Banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah karena rata-ratanya senilai 7,375, maka otomatis banyak siswa yang dapat nilai di atas rata-rata adalah 19 siswa. Contoh soal yang berikutnya. Jika nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45, lalu jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Ditanyakan berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Sebenarnya di sini ada 2 kali penyelesaian, yaitu sebelum dan sesudah. Ya, tapi untuk jenis soal seperti ini kalian wajib mencari tahu, diketahui dan ditanyakan. Diketahui nilai min sebelum sama dengan sebelum ada siswa tambahan maksudnya ya, adalah 45. Terus banyaknya data, banyak BD itu adalah banyak data sebelum sama dengan 39. Terus min setelah ada yang susulan menjadi 46. Ditanya sama dengan nilai siswa yang mengikuti susulan. Jawab. Ini perhitungan sebelum adanya siswa yang mengikuti ujian susulan untuk mencari, karena kan di sini sudah diketahui adanya min, adanya banyak data, maka tinggal kita cari jumlahnya data sebelum ada orang susulan. Min sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data, sama dengan, karena kan yang ditanyakan jumlah data, maka kalian perlu ingat ini aja. Ini min, ini jumlah data, ini banyaknya data, sama kan bentuknya. Karena kan yang ditanya adalah jumlah data sebelumnya, untuk mencari jumlah data sebelumnya, ini kalau ke samping dikali, ini atas bawah dibagi. Kalian tutup yang jumlah datanya, maka rumusnya adalah M dikali BD, maka jumlah data sama dengan M dikali BD, banyak data. Jumlah data sama dengan min sebelumnya adalah 45 dikali banyak datanya 39, maka hasilnya adalah 1755. Udah ketemu, ini data sebelum adanya siswa susulan. Terus kita cari yang sesudah, sama dengan minnya itu adalah jumlah data sebelum ditambah jumlah data susulan dibagi dengan banyak data sebelum ditambah banyak data susulan, sama dengan jumlah data sebelum tadi yang kita cari adalah 1755 ditambah jumlah data susulan nggak ada kan, maka itu kita misalkan di sini jumlah data susulan kita misalkan sama dengan n ditambah n per tadi minnya yang setelah susulan diketahui kan, ini 45, jangan lupa ditulis di sini 46, terus banyak data sebelum ada 39 ditambah 1, yang sesudah kan 1 orang, 1 sama dengan 1755 ditambah n per 40, ini 46 tetap dikali silang ya, ini dikali silang, jadi
40 dikali 46 sama dengan 177. 15755 tambah N sama dengan 1840 sama dengan 155 plus N. 1840 dikurang 1755. Ini pindah ruas ke sini ya. Kalau pindah ruas tadinya plus jadi dia min. Sama dengan N. 1840 dikurang 1755 hasilnya adalah 8. Maka N-nya sama dengan 8 atau jumlah data susulan sama dengan N. Selanjutnya ada median. Median artinya nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Ada dua jenis untuk mencari median, jika data ganjil dan data genap. Kalau datanya ganjil, untuk mencari median cukup mencari nilai tengahnya. Sedangkan untuk data yang genap, menjumlahkan dua data yang di tengah dibagi dengan 2. Untuk rumus yang ini dan yang ini, itu jika datanya banyak atau dalam bentuk tabel atau diagram. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Ini kan meskipun dalam tabel, datanya masih bisa kita urutkan. Untuk mencarinya, kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. 90, terus yang data yang kecil lagi ada 105, terus ada 120, 125, 135, 160, 160, 175, dan 205. Ini sudah diurutkan dari yang paling kecil hingga paling besar. Maka, mediannya adalah kita lihat atau kita cari data yang paling tengah. Data yang paling tengah kan ini ada data ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya ganjil. Kita lihat yang data paling tengah itu yang ini. Ke kiri harus sama, ke kanan harus sama, ke kiri pun harus sama jumlahnya. Ada 4 data, ke kanan pun ada 4 data. Jadi mediannya yaitu 135. Udah gitu aja. Jadi kan datanya berjumlah ganjil. Coba saya cari dengan data yang berjumlah genap. Misalkan ini saya tambahkan datanya nilainya 145. Urutkan lagi dari yang terkecil 90, 105, 120, 125, 135, 145, 160, 160, 175, dan 205. Mediannya maka kalau nilai tengahnya kita ambil ini ke samping 4, ke kanan juga 4, ke kiri 4, ke kanan 4. Berarti nilai tengahnya 2 ini kan, karena genap. Kita jumlahkan nilai tengahnya 135 ditambah 145 dibagi 2 sama dengan 280 dibagi 2, hasilnya 140. Ini yang merupakan median dari data yang genap ini. Modus. Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara memilih data yang paling banyak muncul. Tetapi, pada suatu data juga bisa jadi terdapat lebih dari satu modus, bahkan bisa juga data tersebut tidak memiliki modus. Dari data di sini, misalkan untuk mencari modusnya yaitu data yang memiliki lebih dari satu adalah ini 160 dan 160. Maka modus dari data tersebut adalah 160. Tapi kalau misalkan ini saya hapus menjadi misalnya 115. Maka dia tidak ada modusnya, tidak memiliki modus. Terus lagi, ini misalkan tetap menjadi 160. Terus ini saya hapus misalkan jadi 125. Maka modusnya ada 2, melebihi dari data tersebut. Bahkan juga data tersebut memiliki lebih dari satu modus, yaitu ini 160 dan 125.
Misalkan ada contoh soal dalam bentuk tabel, disuruh menentukan median dan modus data. Kita jumlahkan terlebih dahulu banyak datanya dengan cara menjumlahkan frekuensinya. 3 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 30, maka jumlah banyak datanya. Karena banyak datanya ganjil, maka kita menggunakan rumus yang ini. Median sama dengan data ke N itu adalah banyaknya data. 30 dibagi 2 ditambah data ke 30 dibagi 2 ditambah 1 dibagi, jangan lupa dibagi dengan 2 sama dengan data ke 15 ditambah data ke 30 bagi 2, 15 ditambah 1, 16 dibagi 2. Untuk menentukan data ke-15 caranya, kita lihat 3 ini adalah nilainya 5, artinya ini nilai data 1 sampai ke 3 adalah 5. Terus 3 ditambah 4 ini kan 7. Berarti data dari 4 sampai ke 7 adalah 6. Terus 7 kan, ini 7. Terus ini ditambah ke sini lagi itu 17. Berarti ini adalah data ke-8 sampai ke-17 itu nilainya 7. Nilainya 7. Karena yang ditanya adalah data ke-15, di sini disebutkan data ke-8 sampai ke-17 adalah 7. Berarti data ke-15 ini termasuk ke sini, yaitu 7. Kita lanjut ke sini ya, enggak cukup. Ini 7 ditambah data ke-16 juga termasuk ke sini, yaitu 7 dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 2, yaitu 7. Itu mediannya. Terus modusnya sama dengan, lihat frekuensi yang paling banyak itu sama aja, yaitu 7. Itu. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dengan data yang paling kecil. Misalkan ada contoh soal, tentukan jangkauan data dari 3, 5, 5, 4, 6, 7, dan 9. Sebenarnya kita harus mengurutkan dulu. Di sini kita urutkan, yaitu menjadi 3, terus 4, 5, 6, 7, dan 9. Setelah diurutkan, kita peroleh, maka nilai yang paling rendah adalah 3 dan nilai yang paling tinggi adalah 9. Maka jangkauannya adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah, yaitu 9 dikurangi 6 adalah 9 dikurangi 3 adalah 6. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah diurutkan. Kita misalkan garis ini adalah sebuah data. Untuk membaginya menjadi 4, kita bagi dulu di tengah. Dibagi tengah ini menjadi udah 2 bagian. Terus kita bagi lagi. Ini menjadi 4 bagian. Bagian tengah ini kita sebut dengan kuartil kedua atau Q2. Terus yang di atas ini adalah Q3, yang di bawah ini adalah Q1. Itu. Q1 adalah kuartil bawah, Q3 adalah kuartil atas, dan median adalah kuartil 2. Cara menentukan kuartil. Yang pertama, kalian bisa lihat pada layar. Di situ saya sudah memberi keterangan bahwa untuk menentukan kuartil adalah sebagai berikut. Misalkan ada contoh soal seperti di sampingnya. Kita terlebih dahulu harus menentukan kuartil kedua atau mediannya. Untuk data yang genap, gampang ya untuk menentukan median, yaitu nilai tengah ini adalah kuartil 2. Selanjutnya, untuk menentukan kuartil yang bawah atau Q1 yang terletak di antara nilai terendah Q2. Nilai terendah Q2 itu kan ini ya, 3 dan 3. Nilai yang terletak. Untuk menentukan Q1, yaitu nilai yang terletak di antara nilai terendah Q2, yaitu 5
Nilai yang antara itu kan nilai tengah yang di bawah Q2. Antara 4 dan 3 yaitu ini. Ini Q1 maaf. Terus untuk Q3 juga adalah nilai yang terletak di antara nilai tertinggi Q2, 6 dan 7. Ini berarti Q3. Kalau datanya genap gimana? Kita hitung. Cari data yang paling di tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dibagi 2, 4. Antara 4 dan 4 berarti di sini. Nah, ini Q2. Tapi kan nggak ada nilainya. Kita jumlahkan saja. 5 ditambah 6 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 11/2, yaitu 5,5. Itu untuk nilai Q2. Selanjutnya, nilai Q1 juga sama. Pasti ada di sini. Harus seimbang antara jumlah ke kiri, data ke kiri, dan data ke kanan harus sama. Ini juga nggak ada nilainya. Kita jumlahkan antara 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 7 dibagi 2, yaitu 3,5. Selanjutnya untuk menentukan Q3 sama 7 ditambah 7 sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Jangkauan interkuartil itu adalah Q3 dikurang dengan Q1. Kalau misalkan jangkauan kan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Sedangkan untuk jangkauan interkuartil, yaitu mencarinya dengan Q3 dikurangi Q1. Misalkan ada contohnya seperti ini. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genap. Berarti Q2-nya kan ini ya 5. Kita cari lagi Q1-nya 4. Q1, Q2, terus Q3-nya yaitu 7. Tinggal kita kurangkan aja. Q3 dikurangi Q1 sama dengan 7 dikurangi 4 yaitu 3. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Tabel berikut ini menunjukkan lama tidur di waktu malam beberapa siswa kelas 8. Disuruh untuk menentukan jangkauan, kuartil atau Q1, Q2, dan Q3, dan juga menentukan jangkauan interkuartil. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan antara data-data tersebut dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Di situ ada 4, yang frekuensinya 1, berarti 1, 5-nya ada 2, 6-nya ada 3, 7-nya ada 2, 8, dan 8. Kita hitung. Lalu pertanyaan pertama adalah harus menentukan jangkauan. Jangkauan adalah data yang paling tinggi dikurang dengan data yang paling rendah. Ini data yang paling tinggi dikurang dengan data yang paling rendah. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Selanjutnya, kita menentukan Q1, Q2, dan Q3. Untuk menentukan kuartil, harus pertama-tama itu menentukan Q2-nya dulu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada genap, berarti secara otomatis 1, 2, 3, 4, 5. Q2 berada di tengah-tengah ini. Maka Q2 adalah 6 ditambah 6 dibagi 2, sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6. Ini Q2, lalu bahwa di antara Q2 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena ganjil, kita ambil nilai tengahnya, berarti ini adalah Q1. Satunya 5. Sama, karena Q3-nya jumlah datanya ganjil, maka kita ambil nilai tengahnya, yaitu 7. Selanjutnya, jangkauan interkuartil. Interkuartil adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Q3-nya tadi kita udah nyari tahu, sama dengan 7, terus Q1-nya 5, sama dengan berarti 2. Ya,